your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Kevin Dix, pemain keturunan Grade A yang berpotensi gabung setelah timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim nasional Indonesia baru saja mencatatkan sejarah baru dengan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keberhasilan ini tidak hanya membawa harapan baru bagi sepak bola Indonesia, tetapi juga membuka peluang untuk memperkuat skuad dengan talenta-talenta berbakat dari luar negeri. Salah satu nama yang tengah menjadi perbincangan hangat adalah Kevin Dix, pemain keturunan Indonesia yang memiliki potensi besar untuk bergabung dengan Garuda Nusantara. Kevin Dix, pemain kelahiran Apeldoorn, Belanda, pada 6 Oktober 1996, memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ayahnya. Sebagai pemain yang mengisi posisi bek kanan, Dix memiliki reputasi sebagai pemain serba bisa yang mampu bermain di beberapa posisi di lini pertahanan dan tengah. Kemampuannya yang fleksibel ini menjadikannya salah satu aset berharga di klubnya saat ini, FC Copenhagen di Liga Super Denmark. Dix memulai karir profesionalnya di klub Belanda, Vitesse Arnhem, sebelum akhirnya bergabung dengan Fiorentina di Serie A Italia pada tahun 2016. Pengalamannya bermain di liga-liga top Eropa seperti Eredivisie, Serie A, dan Liga Super Denmark membuatnya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas dalam dunia sepak bola internasional. Hal ini tentu saja menjadi nilai tambah bagi timnas Indonesia yang tengah berjuang untuk mencapai prestasi lebih tinggi di kancah dunia. Potensi Kevin Dix untuk bergabung dengan timnas Indonesia semakin nyata setelah PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, melakukan pendekatan intensif untuk menarik pemain keturunan Indonesia yang berkarier di luar negeri. Keberhasilan timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat skuad dengan pemain-pemain berkualitas internasional seperti Dix. PSSI sendiri telah menegaskan komitmennya untuk memperkuat timnas dengan pemain-pemain berkualitas, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan berbagai upaya untuk memastikan Kevin Dix dapat bergabung dengan timnas Indonesia. Kami melihat potensi besar dalam diri Kevin Dix. Pengalaman dan kualitasnya sebagai pemain yang pernah berlaga di liga-liga top Eropa akan sangat membantu timnas Indonesia dalam mencapai target-target besar ke depan, ujar Thohir. Tak hanya itu, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga menyambut baik kemungkinan bergabungnya Kevin Dix. Dix adalah pemain dengan kualitas yang luar biasa. Dia memiliki kemampuan untuk membaca permainan dengan baik, serta kekuatan dan kecepatan yang impresif. Kehadirannya akan menambah kedalaman skuad kami, terutama di lini pertahanan, kata Shin Tae-yong. Kevin Dix sendiri menunjukkan respon positif terhadap kemungkinan membela timnas Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, ia mengungkapkan kebanggaannya terhadap darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya dan menyatakan minatnya untuk berkontribusi bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Saya bangga memiliki darah Indonesia dan akan sangat terhormat bisa bermain untuk timnas Indonesia. Saya berharap dapat memberikan yang terbaik dan membawa Indonesia mencapai prestasi yang lebih tinggi, ungkap Dix dalam wawancara dengan media setempat. Proses naturalisasi Dix kini menjadi fokus utama PSSI. Setelah berhasil mendapatkan restu dari FIFA untuk melakukan naturalisasi beberapa pemain sebelumnya, PSSI optimis proses naturalisasi Dix dapat berjalan lancar dan cepat. Erick Thohir menambahkan, kami akan berupaya semaksimal mungkin agar proses naturalisasi Kevin Dix bisa selesai sebelum babak ketiga kualifikasi dimulai. Kami ingin memastikan dia bisa segera bergabung dan beradaptasi dengan tim. Keberhasilan Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi titik balik penting dalam sejarah sepak bola nasional. Dengan potensi bergabungnya Kevin Dix, diharapkan timnas Indonesia dapat tampil lebih solid dan kompetitif di level internasional. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, sangat dibutuhkan untuk mewujudkan impian melihat Garuda terbang tinggi di pentas dunia. Harapan besar kini disematkan pada pundak para pemain dan jajaran pelatih timnas Indonesia. Dengan semangat juang yang tinggi dan strategi yang matang, ditambah dengan kehadiran pemain-pemain berkualitas seperti Kevin Dix, bukan tidak mungkin Indonesia akan mencatatkan prestasi gemilang di Piala Dunia 2026.
Masyarakat Indonesia tentu menantikan momen bersejarah ini dengan penuh antusiasme dan kebanggaan. Penyerang baru Timnas Indonesia, Ula Romeni, beri sinyal gabung Indonesia. Lini depan Timnas Indonesia masih menunjukkan kelemahan yang cukup signifikan. Hingga saat ini, daya gedor untuk mencetak gol yang konsisten dan tajam belum terlihat. Hal ini menjadi perhatian utama bagi para pendukung dan pengurus sepak bola Indonesia. Namun, secercah harapan muncul dengan adanya kabar dari seorang penyerang Belanda keturunan Indonesia, Ula Romeni, yang memberikan sinyal siap bergabung dengan Timnas Indonesia. Ula Romeni, yang memiliki darah Indonesia dari keluarganya, telah sejak awal menjalin komunikasi dengan Ketua PSSI, Erick Thohir. Kabar ini tentu disambut baik oleh para penggemar sepak bola di tanah air yang mendambakan adanya peningkatan kualitas di lini serang Timnas. Dalam beberapa pekan terakhir, komunikasi antara Romeni dan Thohir semakin intensif, menunjukkan adanya minat yang serius dari kedua belah pihak untuk bekerja sama. Melalui akun media sosialnya, Ula Romeni memberikan sinyal positif mengenai kemungkinan dirinya untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Dalam beberapa unggahannya, terlihat jelas bahwa Romeni tidak hanya mempertimbangkan faktor profesional, tetapi juga faktor emosional dan kebanggaan akan asal-usul keluarganya yang berasal dari Indonesia. Hal ini tentu memberikan angin segar bagi PSSI dan para pendukung sepak bola Indonesia yang berharap akan adanya suntikan kekuatan baru di tim nasional. Kami sangat menyambut baik sinyal positif dari Ula Romeni. Ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi Timnas Indonesia untuk mendapatkan pemain berkualitas yang memiliki ikatan emosional dengan negara ini, ujar Ketua PSSI, Erick Thohir. Kami akan terus melakukan komunikasi dan berharap bahwa proses naturalisasi ini bisa berjalan dengan lancar. Meskipun begitu, hingga saat ini, Ula Romeni belum memberikan keputusan final mengenai kesediaannya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Namun, tanda-tanda yang ditunjukkan sejauh ini sangat menggembirakan. Jika proses naturalisasi ini berhasil, Ula Romeni diharapkan dapat menjadi jawaban atas masalah daya gedor Timnas Indonesia yang selama ini belum terpecahkan. Ula Romeni sendiri adalah penyerang yang memiliki kemampuan teknik dan insting mencetak gol yang mumpuni. Pengalaman bermain di kompetisi Eropa membuatnya memiliki keunggulan kompetitif yang dapat diandalkan. Bergabungnya Romeni ke dalam skuad Garuda diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dan membantu Timnas Indonesia meraih prestasi yang lebih baik di kancah internasional. Para pendukung Timnas Indonesia tentu berharap agar proses ini bisa segera rampung dan Ula Romeni dapat segera memperkuat lini depan Timnas. Dengan tambahan pemain berkualitas seperti Romeni, bukan tidak mungkin Timnas Indonesia akan mampu tampil lebih kompetitif dan membawa pulang lebih banyak kemenangan. Sebagai penutup, sinyal yang diberikan oleh Ula Romeni ini membuka lembaran baru bagi masa depan sepak bola Indonesia. Para penggemar dan seluruh rakyat Indonesia kini menantikan kabar baik berikutnya dari PSSI dan Ula Romeni. Semoga proses ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa perubahan positif bagi sepak bola Indonesia. Berita pertandingan Indonesia versus Filipina, gol Tom Haye. Garuda memimpin 1-0. Pertandingan antara Indonesia melawan Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua berlangsung sengit di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, sore ini. Pada matchday terakhir grup F ini, skuad Garuda berhasil unggul lebih dulu berkat gol spektakuler dari Tom Haye. 5 menit pertama jalannya pertandingan, Indonesia tampil menekan dengan agresif. Peluang pertama datang di menit ke-6 ketika Marcelino mencoba menyundul umpan dari Tom Haye. Namun kiper Filipina, Kevin Ray, masih mampu mengamankan bola dengan baik. Tak mau menyerah, Haye kembali mengancam pertahanan Filipina di menit ke-12 dengan sebuah tembakan dari luar kotak penalti. Sayangnya, bola masih melambung tinggi di atas mistar gawang. Di menit ke-28, giliran Kelvin Verdong yang mendapatkan peluang emas. Tembakannya dari ruang terbuka setelah menerima umpan dari Struijk hampir saja mengubah papan skor, tetapi lagi-lagi kiper Ray berhasil menepis bola dengan kakinya.
Akhirnya, pada menit ke-31, momen yang dinantikan tiba. Tom Haye merasakan tembakan keras dari luar kotak penalti yang tak mampu dihalau oleh Ray. Bola meluncur deras merobek jala gawang Filipina, membawa Indonesia memimpin 1-0. Gol ini diharapkan menjadi langkah awal yang manis bagi Indonesia untuk melaju ke putaran berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan semangat juang tinggi dan dukungan penuh dari supporter di Stadion GBK, skuad Garuda terus berupaya untuk mencetak sejarah di ajang sepak bola dunia. Indonesia, maju terus! Emil Audero gagal masuk skuad timnas Italia di Euro 2024, PSSI beri peluang naturalisasi gabung timnas Indonesia. Penjaga gawang berbakat Emil Audero harus menelan kekecewaan setelah namanya tidak tercantum dalam skuad final timnas Italia untuk Euro 2024. Keputusan mengejutkan ini membuka peluang baru bagi Audero, dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, yang segera merespon dengan menawarkan naturalisasi untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Emil Audero, kiper kelahiran Mataram, Indonesia, pada 18 Januari 1997, telah menunjukkan bakat dan kemampuannya sejak usia muda. Ia pindah ke Italia bersama keluarganya dan memulai karir sepak bolanya di Akademi Juventus. Meskipun lahir di Indonesia, Audero tumbuh dan berkembang di Italia, yang membentuknya menjadi salah satu penjaga gawang yang menjanjikan di Eropa. Setelah menghabiskan waktu di Akademi Juventus, Audero mengukir namanya dalam dunia sepak bola profesional saat dipinjamkan ke beberapa klub Serie A, termasuk Venezia dan Sampdoria. Penampilannya yang konsisten dan gemilang membuatnya menarik perhatian banyak pihak, termasuk pelatih timnas Italia, Roberto Mancini. Namun, persaingan ketat di posisi penjaga gawang membuatnya belum berhasil menembus skuad utama Gli Azzurri. Ketika skuad final Italia untuk Euro 2024 diumumkan, tidak ada nama Emil Audero dalam daftar tersebut. Keputusan ini tentu saja mengejutkan banyak pihak, mengingat penampilannya yang impresif selama musim terakhir bersama Sampdoria. Namun, Mancini memilih untuk memprioritaskan penjaga gawang lain yang dinilai lebih berpengalaman di level internasional. Audero menerima keputusan ini dengan kepala tegak, meskipun kekecewaan tidak bisa disembunyikan. Saya menghormati keputusan pelatih dan tetap mendukung timnas Italia di Euro 2024. Saya akan terus bekerja keras dan berharap kesempatan lain akan datang di masa depan, ungkap Audero dalam sebuah wawancara. Ketidakberhasilan Audero masuk ke dalam skuad Italia membuka peluang baru di tanah kelahirannya, Indonesia. PSSI melihat ini sebagai kesempatan emas untuk memperkuat skuad timnas Indonesia dengan membawa kembali Emil Audero melalui proses naturalisasi. PSSI telah lama mempertimbangkan potensi pemain berdarah Indonesia di luar negeri untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan pendekatan formal kepada Emil Audero. Kami sangat terbuka dan siap memberikan peluang bagi Emil Audero untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Kami yakin pengalaman dan kemampuannya akan memberikan kontribusi besar bagi tim, ujar Thohir. Proses naturalisasi ini diharapkan bisa berjalan lancar, mengingat Audero memiliki hubungan emosional yang kuat dengan Indonesia. Audero sendiri dalam beberapa kesempatan mengungkapkan rasa bangganya terhadap asal-usulnya dan tidak menutup kemungkinan untuk bermain bagi timnas Indonesia jika ada kesempatan. Jika proses naturalisasi ini berhasil, Emil Audero akan menjadi tambahan yang signifikan bagi timnas Indonesia yang tengah berupaya meningkatkan prestasinya di kancah internasional. Namun, proses ini juga menghadapi beberapa tantangan, termasuk persetujuan dari FIFA dan administrasi terkait. Selain itu, Audero perlu menyesuaikan diri dengan gaya permainan dan lingkungan baru di Indonesia. Namun, dengan dukungan dari PSSI dan para penggemar sepak bola tanah air, harapan besar disematkan pada potensi kontribusi Emil Audero bagi kemajuan sepak bola Indonesia. Emil Audero, dengan perjalanan karirnya yang penuh lika-liku, kini berada di persimpangan jalan. Keputusan untuk tidak masuk skuad Italia di Euro 2024 membuka pintu baru yang penuh dengan harapan dan tantangan di Indonesia. Jika naturalisasi ini berhasil, Audero akan menjadi simbol kebanggaan dan inspirasi bagi banyak pemain muda Indonesia.
Perjalanan baru ini mungkin saja menjadi awal dari era baru bagi timnas Indonesia, dengan Emil Audero sebagai salah satu bintang utamanya. Hanya waktu yang akan menjawab bagaimana kisah ini akan berakhir, tetapi satu yang pasti, semangat dan dedikasi Audero akan selalu menjadi bagian dari cerita indah sepak bola Indonesia. Profil Jairo Riedewald, pemain Crystal Palace yang kabarnya ingin dinaturalisasi bela timnas Indonesia. Gelandang serba bisa Crystal Palace, Jairo Riedewald, dikabarkan memiliki keinginan untuk membela timnas Indonesia. Kabar ini disampaikan oleh mantan anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, yang menyebut bahwa PSSI sudah lama memantau Riedewald. Pemain yang bisa beroperasi sebagai pemain bertahan atau pemain tengah ini memang diproyeksikan untuk memperkuat skuad Garuda. Namun, Hassani mengungkapkan bahwa PSSI sempat ragu akan asal-usul Jairo Riedewald. Sudah lama nama Jairo Riedewald muncul saat PSSI ingin merekrut pemain diaspora, kata Hassani Abdul Ghani di media sosial Instagram pribadinya. Namun, selama ini ragu kalau pemain Crystal Palace ini mempunyai hubungan darah dengan Indonesia. Kabarnya Jairo keturunan Suriname. Keraguan ini didasari oleh informasi yang menyebutkan bahwa Jairo memiliki garis keturunan dari Suriname. Namun, kabar baik datang ketika Hassani menerima informasi bahwa Riedewald sebenarnya memiliki darah Manado. Minggu lalu seseorang mengontak saya, mengatakan cucunya ingin bermain untuk timnas, ungkap Hassani, yang menjabat sebagai anggota Komite Eksekutif PSSI periode 2019 hingga 2023. Menurut Hassani, orang yang mengontaknya tersebut mengatakan bahwa Jairo Riedewald sejatinya memiliki darah Manado, bukan Suriname seperti yang sebelumnya diperkirakan. Hal ini membuka peluang besar bagi Jairo untuk bisa dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Kalau benar dan secara administrasi bisa dilengkapi, tentu timnas Indonesia sangat diuntungkan mendapatkan pemain grade A ini, kata Hassani. Semoga terjadi, tambahnya. Jairo Riedewald, yang kini berusia 27 tahun, memiliki karir yang cukup gemilang. Ia menimba ilmu di akademi salah satu klub terbesar di Belanda, Ajax Amsterdam. Berkat talentanya, Jairo berhasil menembus tim utama Ajax dan bermain dalam 93 pertandingan di semua kompetisi, dengan kontribusi 3 gol dan 3 assist. Performa impresifnya di Ajax membuat Crystal Palace, klub Premier League Inggris, tertarik merekrutnya pada tahun 2017. Di Crystal Palace, Jairo terus menunjukkan konsistensi dan fleksibilitasnya di lapangan, baik sebagai gelandang bertahan maupun sebagai bek tengah. Kualitas ini yang membuat PSSI tertarik untuk memproses naturalisasinya. Jika proses naturalisasi Jairo Riedewald berjalan lancar, kehadirannya di timnas Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Dengan pengalaman bermain di level tinggi bersama Ajax Amsterdam dan Crystal Palace, Jairo dapat membawa stabilitas dan kekuatan tambahan di lini tengah atau pertahanan tim Garuda. Kemampuan Jairo yang bisa bermain di beberapa posisi juga menjadi keuntungan tersendiri bagi pelatih timnas Indonesia dalam meracik strategi dan formasi. Diharapkan, dengan bergabungnya Jairo, timnas Indonesia dapat tampil lebih kompetitif di kancah internasional. Harapan besar disematkan kepada Jairo Riedewald untuk bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Selain dari sisi teknis, kehadirannya juga diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi pemain-pemain muda di Indonesia. Proses naturalisasi ini masih dalam tahap awal dan memerlukan verifikasi lebih lanjut mengenai garis keturunan dan administrasi. Dengan segala potensi yang dimiliki Jairo, PSSI dan para pendukung timnas Indonesia tentunya berharap proses ini dapat berjalan mulus. Jika berhasil, Jairo Riedewald bisa menjadi salah satu pemain kunci yang membawa timnas Indonesia menuju prestasi yang lebih tinggi di masa depan.